Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan dari suatu fenomena berdasarkan sampel tunggal dengan menggunakan estimasi dari nilai confidence interval atau interval kepercayaan. Tujuan dari proses pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan tentang apa itu yang diestimasikan, kemudian membedakan estimasi poin dan estimasi interval, menjelaskan estimasi interval, menghitung confidence interval untuk rata-rata populasi dan proporsi. Thinking challenge. Anggaplah kalian itu tertarik terhadap rata-rata jumlah uang yang dimiliki oleh siswa dalam suatu kelas ya. Nah, gimana caranya kalian untuk mencari tahu? Kalau misalnya jumlah sampelnya itu sedikit, mungkin kalian bisa melakukan perhitungan sederhana ya, dengan cara mencatat satu persatu, kemudian menghitung rata-ratanya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini sampelnya itu cukup besar, misalnya nih kalian tertarik terhadap rata-rata uang yang dimiliki oleh mahasiswa semester 8 satu Indonesia. Nah, itu kan kalian nggak mungkin tuh mengkolek data dari keseluruhan mahasiswa se-Indonesia, karena selain memakan waktu, dia juga akan memakan banyak biaya dalam proses pengambilan sampel, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan itu dengan melakukan pengambilan beberapa sampel saja dari satu Indonesia itu tadi. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk menentukan atau untuk mendapatkan hasil dari keinginan kalian tadi ya, yaitu misalnya kalau dalam case ini itu adalah keinginan untuk mengetahui rata-rata dari uang yang dimiliki oleh siswa dalam satu kelas. Nah, metode statistika yang sudah kalian pelajari itu ada dua ya, ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Nah, untuk statistika inferensial ini dibagi lagi menjadi estimasi dan pengujian hipotesis. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak ya perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial ini? Nah ini ya, untuk merefresh pikiran kalian tentang statistika ini. Nah, statistika itu dibagi dua, ada deskriptif. Nah, statistika deskriptif itu adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Jadi setelah kalian dapat informasi, kalian gambarkan misalnya dalam bentuk pie chart, bar chart, seperti itu ya. Nah, kalau statistika induktif, metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel. Contoh dengan menganalisis atau menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Misalnya contoh sederhananya, kalian pengen beli buah salak, maka kalian nggak mungkin dong mencoba seluruh buah salak, pasti hanya mencoba 1, 2, 3 aja. Nah, hari ini tuh kita akan belajar lebih banyak aplikasi dari statistika induktif. Untuk proses estimasi, gimana sih maksud dari proses estimasi itu? Misalnya kita tuh punya yang namanya populasi ya. Populasi itu adalah sekumpulan dari banyak sampel ya. Nah, kemudian misalnya itu rata-rata dari populasi atau MIU ini tidak diketahui. Nah, gimana caranya kita mengambil kesimpulan apabila kondisi ini itu terjadi ya? Jadi kita bisa lakukan dengan cara mengambil sampel. Pada saat kita mengambil sampel, maka kita akan dapatkan rata-rata. Nah, bedanya apa sih rata-rata antara populasi dan sampel ini? Kalau rata-rata populasi itu simbolnya itu adalah MIU ya. Rata-rata populasi itu berarti rata-rata dari semua atau seluruh sampel. Nah, kemudian kalau rata-rata sampel itu diwakili oleh X bar gini aja ya. Nah, ini. Nah, kalau rata-rata sampel misalnya itu kita ambil sampel 10, ya berarti rata-ratanya itu ya 10 orang itu tadi. Jadi X barnya ini misalnya sama dengan 50. Nah,
X bersama dengan 50 ini yang perlu digarisbawahi itu adalah, nah ini ya, rata-rata populasinya ini tidak diketahui. Jadi kita tuh tahu rata-rata sampelnya, tapi kita nggak tahu rata-rata populasinya ini berapa. Kemudian misalnya kalian mengatakan bahwasannya aku ini percaya 95% bahwasannya mu itu berada di antara 40 dan 60. Nah itu ya, jadi dia itu berdasarkan data rata-rata sampel ini akhirnya dia bisa menarik kesimpulan bahwasannya kira-kira dia itu 95% percaya bahwa nilai rata-rata populasinya itu terletak di antara 40 sampai 60. Nah, gimana caranya kita bisa mengungkapkan atau bisa memberikan statement seperti ini? Nah, kita lakukan yang namanya perhitungan confidence interval. Oke ya. Parameter populasi yang tidak diketahui. Nah, ini kalau kita melihat di sini ada kolom populasi, parameter populasi. Kemudian di sini ada sampel ya. Kalau kita ingin menghitung rata-rata, maka rata-rata populasinya itu diwakili oleh mu. Kemudian kalau sampel itu adalah X bar. Kemudian kalau proporsi itu populasinya P, kemudian kalau untuk sampel adalah P topi. Varian tau kuadrat untuk populasi, S kuadrat untuk sampel. Nah, sehingga kalau kita pengen menghitung perbedaan rata-ratanya, kalau untuk populasi berarti mu1 dikurangi mu2, kalau untuk sampel X1 bar dikurangi X2 bar. Nah, ini ya, ada dua jenis metode estimasi, ada yang namanya estimasi poin, dan juga ada yang namanya estimasi interval. Oke, untuk yang pertama, estimasi poin. Kalau estimasi poin ini menyediakan nilai tunggal ya, berdasarkan dari hasil observasi dari satu sampel. Kemudian kita tidak dapat informasi tentang seberapa dekat nilai tersebut ke parameter populasi yang tidak diketahui. Contohnya, rata-rata sampelnya itu adalah 3. Nah, berarti 3 itu adalah estimasi poin dari rata-rata populasi yang tidak diketahui. Tapi kita tuh nggak ngerti X bersama dengan 3 ini benar-benar sangat dekat nggak nilainya dengan yang namanya rata-rata populasi. Oke, selanjutnya estimasi interval. Nah, kalau estimasi interval ini, estimasi ini tuh menyediakan range dari nilai-nilai tertentu. Jadi ada range-nya ya. Kemudian berdasarkan observasi dari satu sampel. Nah, kalau kita melihat estimasi ini, kita tuh bisa dapat informasi seberapa dekat nilai tersebut terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Kemudian untuk estimasi interval ini biasanya ditunjukkan dalam probabilitas ya, dalam nilai probabilitas. Oke, sebagai contoh, rata-rata populasi yang tidak diketahui itu berada di antara 50 dan 70 dengan 95% kepercayaan. Berarti kan maksudnya itu adalah errornya itu hanya 5%. Jadi kita bisa mengestimasikan bahwasannya nilai 50 sampai 70 itu mengapit nilai dari rata-rata populasi atau mu itu tadi. Elemen penting yang berada di dalam estimasi interval. Oke, di sini tuh kita punya ada garis lurus ya. Nah, garis lurus ini biasanya garis lurus ini pasti mengandung beberapa nilai. Kemudian kita itu ambil atau kita punya data nilai rata-rata dari sampel ya. Ini adalah estimasi poin itu ya, karena ini merupakan nilai tunggal ya kalau estimasi poin itu. Nah, nilai ini diapit oleh yang namanya nilai dari confidence interval. Confidence interval itu memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah itu berarti ini ya. Batas bawah itu berarti nilai yang paling
rendah. Kemudian di sini ada batas atas. Kalau batas atas itu berarti nilai yang paling tinggi dalam interval tersebut. Nah, kalau kita menghitung confidence interval, sudah pasti ini tuh merupakan estimasi interval. Nah, confidence interval itu adalah probabilitas dari parameter populasi yang terdapat dalam sebuah interval. Oke, ini adalah batas-batas ini ya, kepercayaan untuk rata-rata populasi. Nah, parameternya itu adalah statistik plus minus error. Jadi misalnya itu untuk yang pertama ya, untuk kita tuh pengen tahu nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-ratanya itu pasti kita tuliskan X bar plus minus error. Berarti nilai rata-rata ini itu berada di antara X bar minus error sampai X bar plus error. Seperti itu. Itu ya. Jadi kita nggak bisa menunjukkan nilai fix mu itu berapa. Kita lebih baik menunjukkan seperti ini ya. Jadi ada tingkat keakuratan. Kemudian, nah sehingga errornya itu bisa kita cari dengan menggunakan X bar dikurangi dengan mu atau X bar ditambah dengan mu. Gitu ya. Nah, misalnya kita melakukan yang namanya pengujian Z. Pengujian Z itu kan kita tahu bahwasannya rumusnya seperti ini ya. Maka pengujian Z ini karena X bar dikurangi mu itu adalah error, ya berarti error dibagi dengan standar deviasi dari populasi. Sehingga kalau kita pengen menghitung error dari pengujian Z ini, maka tinggal dikalikan Z dikali dengan standar deviasi populasi. Nah, oleh karena itu nilai mu ini bisa kita dapatkan kalau kita masukkan error Z kalikan standar deviasi ini ke atas ini ya, ke rumus yang nomor 1 ini, maka kita dapatkan formula baru menjadi mu sama dengan X bar ditambah Z dikalikan dengan standar deviasi. Oke ya. Jadi kalau kita pengen tahu nilai rata-ratanya, nilai rata-rata itu berada di antara range berapa, nah itu kita bisa menggunakan rumus yang nomor 5. Oke, tadi kan kita sudah tahu ya nilainya itu, nilai rata-rata dari populasi itu mu sama dengan X bar plus minus Z kalikan dengan standar deviasi. Nah, kalau kita tuh pengen tahu nilai X bar-nya, misalnya seperti itu ya. Jadi kan kita bisa mengutak-atik formula tadi sehingga bentuknya akan seperti ini. Oke, karena di sini tuh kita menggunakan uji Z, maka kita punya yang namanya distribusi normal. Distribusi normal itu memiliki komponen yang berada di tengah-tengah ini adalah mu. Mu itu adalah nilai rata-rata dari populasi. Kemudian ini persebaran datanya atau lebar kecilnya dari kurva ini itu berdasarkan nilai dari standar deviasi. Kalau kurvanya itu sempit, maka standar deviasinya itu kecil. Kalau kurvanya itu besar, maka kalau lebar kurvanya itu besar, maka standar deviasinya itu besar. Nah, ini ya. Misalnya itu kita pengen menghitung confidence interval dari 90% sampel ya. Maka caranya itu adalah kita lihat di tabel Z ya. 90% itu berarti di mana nilainya. Nah, itu ya. Ternyata nilainya itu didapatkan di 1,65. Nilai Z-nya itu 1,65. Berarti nilai mu-nya ini berada di antara mana? Di antara mu dikurangi 1,65 dikalikan dengan standar deviasi itu, dan mu plus 1,65 dikalikan standar deviasi. Itu ya. Nah, misalnya kita pengen cari tahu lagi 95% sampel. Gimana caranya kita mencari 95% sampel ini? Nah, kembali lagi kalian harus buka yang namanya tabel
uji Z ya. Nah, 95% ini itu memiliki nilai Z 1,96. Berarti kalau misalnya level kepercayaan kalian itu 95%, maka nilai mu ini berada di antara mu dikurangi 1,96 kali standar deviasi sampai mu plus 1,96 dikalikan standar deviasi. Jadi gampang ya, kalau misalnya nilainya itu di bawah mu berarti kita menggunakan tanda negatif, kalau di atas mu berarti kita menggunakan tanda positif. Oke, kalau misalnya kita menggunakan 99% sampel, maka range-nya ini semakin ini ya. Nah, ini ya semakin besar ya. Berarti kalau kita lihat di tabel itu, tabel uji Z, kita lihat nilainya itu adalah 2,58. Berarti mu dikurangi 2,58 kali standar deviasi sampai mu plus 2,58 kali standar deviasi. Gitu ya. Oke, confidence level atau level kepercayaan. Itu maksudnya itu adalah probabilitas dari parameter populasi yang tidak diketahui yang berada di dalam sebuah interval. Nah, biasanya itu diwakili oleh 1 dikurangi dengan alfa persen. Nah, alfa ini adalah probabilitas di mana parameternya itu tidak masuk di dalam interval, atau alfa ini tuh sebagai, kita asumsikan sebagai error ya, seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Nah, nilai yang biasanya kita temui itu adalah 99%, 95%, 90%. Kita seringnya tuh akan menghitung level confidence itu di 3 nilai ini. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah gambar atau ilustrasi interval dan level kepercayaan. Oke, kita lihat di gambar yang ini ya. Ada gambar distribusi normal, kemudian nilai tengahnya itu adalah mu. Mu ini berarti nilai rata-rata dari populasi. Nah, gimana caranya kita mencari level confidence itu? Nah, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu tingkat errornya atau alfanya ya. Jadi misalnya nih, kita pengennya itu 5%, alfanya 5%. Karena kurvanya itu simetris, maka alfanya itu dibagi dengan 2. Jadi 2,5% di sini, 2,5% di sisi yang sebelah, di sisi yang lainnya. Sehingga nilai yang warna putih ini itu adalah 95%. Seperti itu. Misalnya kita pengen pakai alfa itu 10%. Ya berarti kita punya confidence intervalnya itu adalah sekitar 90% kan ya. Nah, berarti batasnya itu adalah alfa per 2, berarti 10% dibagi 2, di sini ada 5%, dan di sisi yang lainnya itu ada 5%. Itu. Nah, intervalnya itu berada pada X bar dikurangi Z kalikan standar deviasi sampai X bar ditambah Z dikalikan standar deviasi. Nah, ini itu adalah contoh-contoh dari interval ya. Jadi kita tuh bisa memiliki banyak sekali interval. Nah, intervalnya ini pasti mengandung atau pasti mencakup dari nilai populasi, nilai rata-rata populasi. Nah, di sini kan ada yang warna merah nih ya. Warna merah ini kenapa kok dikasih warna garis ini kenapa kok dikasih warna merah kira-kira? Sedangkan yang lainnya ini warnanya hijau. Oke ya, jadi garis ini dikasih warna merah karena confidence intervalnya itu tidak mengandung nilai mu. Padahal sebenarnya confidence interval itu harus mencakup nilai mu. Itu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lebar dari interval. Yang pertama itu adalah penyebaran datanya ya. Nah, penyebaran data ini diukur dengan menggunakan tau atau standar deviasi. Kemudian ada ukuran sampel.
Kemudian ada tingkat kepercayaan ya. Tingkat kepercayaan itu berarti 1 dikurangi alfa. Nah, nilai ini akan mempengaruhi nilai dari Z-nya. Estimasi dari nilai confidence interval. Confidence interval ini bisa dicari dengan berdasarkan nilai rata-rata atau juga bisa berdasarkan dari nilai proporsi. Nah, kalau kita itu menghitung dengan nilai rata-ratanya, itu ada 2 kondisi ya yang mungkin terjadi. Yang pertama itu pada saat standar deviasinya diketahui dan pada saat standar deviasinya itu tidak diketahui. Oke, ini untuk case yang pertama, kita tuh pengen menghitung confidence interval dengan kondisi standar deviasinya itu diketahui. Nah, ini ya, asumsinya itu kalau berdasarkan judulnya ini ya, standar deviasi dari populasinya itu diketahui. Kemudian populasinya itu berdistribusi normal. Jika tidak normal, maka bisa didekati dengan menggunakan distribusi normal dengan jumlah sampel lebih besar dari 30. Nah, ini adalah estimasi dari confidence intervalnya ya. Jadi nilai confidence intervalnya itu berada di antara 2 nilai seperti ini. Oke. Ini adalah contoh perhitungan dari estimasi ya. Untuk rata-rata dengan standar deviasi yang diketahui. Oke, rata-rata dari sebuah sampel acak, dari sampel yang berjumlah 25 adalah 50. Kemudian buatlah confidence interval 95% untuk mu jika standar deviasinya itu adalah 10. Oke ya, jadi caranya itu adalah, nah ini ya, kalau misalnya standar deviasinya itu diketahui, maka jangan lupa kita harus menggunakan yang namanya uji Z. Uji Z itu ini ya, uji Z itu berarti kita harus lihat di tabel Z. Oke, langsung aja kita masukkan rumus-rumusnya. Rumusnya seperti ini ya, rumus utamanya. Kemudian kita masukkan nilainya. X barnya itu berarti nilainya adalah 50, kemudian Z alfa per 2. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari alfa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah 100% dikurangi 95%. Alfanya itu adalah 5%. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita diminta untuk dibagi 2. Berarti 5% dibagi 2 itu adalah 2,5%. Kemudian kita cari di tabel, nilainya itu adalah 1,96. Oke ya. Kemudian ini standar deviasinya itu adalah 10, dimasukkan angka 10, kemudian dibagi dengan akar NN-nya itu adalah 25. Jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, nilai rata-rata dari populasi itu berada di antara nilai 46,08 sampai 53,92. Seperti itu. Nah, mungkin kalian masih ada yang bingung ya, gimana cara mencari nilai Z ini. Oke, saya sudah kasih tabel ya. Nah, ini tabelnya. Kita lihat, kita tadi kan punya 95% confidence interval, berarti alfanya itu adalah 5%. Kemudian Z alfa per 2 berarti adalah Z 0,025. Seperti itu. Nah, berarti gimana cara carinya? Nah, ini ya. Jadi 0,025 itu kita cari selisihnya di sini ya. Oke. Saya ceritakan lagi ya, bahwasannya yang namanya distribusi Z itu diambil dari yang namanya distribusi normal ini ya. Nah, kemudian total dari keseluruhan daerah ini adalah 1 atau 100%. Kalau kalian punya nilai 0,025 di sini, berarti 0,025 itu di mana? Di daerah warna putih ini. Nah, berarti di daerah warna biru ini berapa? Karena angka-angka yang di sini ini merupakan angka luasan dari area yang warna biru. Jadi kita sudah mengetahui nilai 0,025 di sini ya. Nah, berarti berapa untuk yang ininya gitu. Selain itu juga kan saya
dari penjelasan saya sebelumnya itu saya jelaskan bahwasannya alfa itu nilainya itu berada di luar dari confidence interval. Di luar itu kan berarti di daerah yang warna putih ini. Berarti Z 0,025 berarti 0,025-nya itu adalah di daerah warna putih. Berarti warna birunya ini berapa? Berarti adalah 1 dikurangi 0,025. Berarti adalah 0,975. Kita dapatkan di daerah di ini ya, di titik ini. Berarti nilainya berapa? 1,9 kemudian kita cari perpotongan yang ada di atasnya ini ya. 0,06 berarti 1,96 seperti itu. Tantangan berpikir selanjutnya itu adalah ini ya. Misalnya kalian tuh adalah seorang inspektor kualitas dari untuk perusahaan Galo ya. Kemudian itu standar deviasi dari 2 liter botol itu adalah 0,05 liter. Nah, sampel acaknya itu kita ambil dari 100 botol dan menunjukkan bahwasannya rata-rata dari botol itu adalah 1,99 liter. Nah, kira-kira berapa sih estimasi dari 90% confidence interval dari nilai rata-rata tersebut? Oke ya. Nah, berarti kita lihat di sini ada nilai standar deviasi ya atau tau. Ini ya, berarti kita harus menggunakan yang namanya tabel Z. Oke. Nah, ini ya, kita masukkan ke rumusnya angka-angka yang tadi. Tadi diketahui rata-ratanya itu adalah 1,99. Kemudian nilai alfanya tadi itu adalah 10%. 10% kemudian dibagi 2, sisanya adalah 5%. Nah, kemudian nilai dari 5% itu kalian coba cari di tabel Z. Baik, kemudian standar deviasinya 0,05, N-nya itu adalah 100. Nah, ternyata nilai rata-ratanya itu berada di antara 1,982 sampai 1,998. Jadi intinya itu adalah botol itu kemungkinan besar itu memiliki batas atau rentang antara 1,98 liter sampai 1,998 liter. Oke ya. Ini adalah contoh perhitungan, contoh bagaimana cara kalian untuk mencari nilai Z ya. Kayak kita tadi punya 90% confidence interval. Berarti alfanya 10%, karena yang diminta itu Z alfa per 2, maka Z 0,05. Oke, seperti kita tahu bahwasannya nilai alfa ini di luar dari confidence interval. Berarti nilai 0,05 itu adalah di daerah yang warna putih. Seperti itu. Berarti kita tinggal mencari yang di daerah warna biru ini. Nah, 0,05 ini harus dikurangkan dengan 1. Berarti 1 minus 0,05 adalah 0,95. Nah, ini ya, 0,95 itu berada di antara 1,64 sampai 1,65. Sehingga kita asumsikan atau kita hitung, kita dapatkan nilai Z-nya itu adalah 1,645. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya adalah bagaimana cara kita menghitung confidence interval dari rata-rata ya, tetapi nilai standar deviasinya itu tidak diketahui. Tadi kita sudah belajar ini bagaimana cara menghitung confidence interval dengan standar deviasi yang diketahui. Nah, bagaimana untuk standar deviasi yang tidak diketahui? Untuk menghitung confidence interval dengan standar deviasi yang tidak diketahui, maka ada asumsi yang perlu kita pegang ya, bahwasannya populasi ini harus tetap berdistribusi normal. Kemudian karena standar deviasinya tidak diketahui, maka kalian perlu menggunakan tabel distribusi T. Kalau yang tadi tabel distribusi Z, yang sekarang ini tabel distribusi T. Ini merupakan grafik yang menunjukkan distribusi T ya. Nah, distribusi T itu bentuknya sama juga seperti distribusi Z, maksudnya adalah sama-sama memiliki grafik berdistribusi normal. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini standar normalnya itu adalah yang warna ungu. Kemudian untuk yang warna orange dan warna biru itu adalah kurva lonceng dengan ujung-ujung yang agak ini ya, agak gendut ya, agak gemuk. Nah, ini ya, kan kalian lihat bahwasannya untuk yang orange dan warna biru ini
agak berisi gitu. Degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu adalah salah satu parameter yang kita butuhkan untuk mendapatkan nilai T. Nah, derajat kebebasan itu pengertiannya adalah banyaknya observasi atau pengamatan yang bebas untuk divariasikan setelah kita itu menentukan jumlah dari sampel. Nah, misalnya itu kita pengen menjumlahkan 3 angka ya, agar 3 angka tersebut itu menghasilkan nilai 6 gitu. Nah, otomatis kita tuh kan bisa memilih nilai angka pertama dan angka kedua. Oke ya, angka pertama, angka kedua kita tuh bebas untuk memilih angka berapapun. Nah, tapi yang tidak bisa divariasikan itu adalah angka ketiga. Seperti itu. Jadi angka pertama dan kedua tuh bebas divariasikan, bebas berapapun angkanya, tapi angka yang ketiga itu adalah angka yang tidak bisa kita variasikan, seperti itu ya. Jadi kan angka ketiga itu angka terakhir yang nggak bisa divariasikan. Jadi nilai dari derajat kebebasan itu adalah N dikurangi 1. Nah, kalau dalam kasus ini berarti 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Jadi 2 ini merupakan angka 2 ini menunjukkan bahwasannya terdapat 2 angka yang bebas dipilih. Angka pertama dan angka kedua itu bebas. Ini adalah contoh cuplikan dari tabel T ya. Nah, di tabel T itu kita bisa lihat ada V di sini. V itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Kemudian ada T 0,1, T 0,05, T 0,025. Nah, itu adalah nilai dari alfanya. Nah, misalnya kita punya sampel 3, maka otomatis derajat kebebasannya atau DF-nya itu adalah 3 min 1, yaitu 2. Kemudian kita punya alfa 0,1. Nah, padahal di uji T ini kita butuh alfa dibagi 2 ya, berarti 0,1 dibagi 2 adalah 0,05. Nah, berarti nilai T-nya itu berapa? Nah, ini ya, berarti DF-nya itu adalah 2, kemudian alfa per 2-nya 0,05 berada di sini ya. Nah, ini ya, berarti nilainya itu adalah 2,920. Oke. Nah, berarti T ini memiliki nilai 2,920. Jadi batasnya di sini itu adalah 2,920. Ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari confidence interval di mana standar deviasinya itu tidak diketahui. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau standar deviasinya itu tidak diketahui, maka kalian menggunakan tabel T. Kalau standar deviasinya itu diketahui, maka kalian menggunakan tabel Z. Gitu. Nah, bedanya lagi di sini. Kalau di uji Z yang tadi itu ada standar deviasinya itu adalah standar deviasi punya populasi. Sehingga simbolnya itu adalah simbol tau ya. Tapi kalau di sini karena kita menggunakan uji T, maka standar deviasi yang ada di sini adalah standar deviasi milik sampel. Sehingga dilambangkan dengan huruf S. Ini adalah contoh dari perhitungan dari confidence interval dengan standar deviasi yang tidak diketahui. Diketahui sampel acaknya itu adalah banyak 25, memiliki rata-rata 50 dan S-nya itu adalah 8. Nah, buatlah confidence interval 95%. Nah, ini ya, kita tuliskan dulu rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya. X barnya ini atau nilai rata-ratanya dari 50, kemudian T alfa per 2 ini berarti kita cari di tabel ya. Kemudian S-nya ini adalah 8, standar deviasi milik sampel, kemudian N-nya ini adalah 25. Gitu. Jadi sebenarnya angka-angka yang ada di sini itu sama ya. Antara di sisi kiri dan di sebelah kanan ini sama, cuma yang berbeda itu adalah tanda negatif dan tanda positifnya. Oke, nah ini adalah contoh untuk mencari nilai dari ini ya, dari T itu sendiri ya. V tadi itu adalah degree of freedom. Kemudian kita punya nilai jumlah sampelnya tadi 25, kemudian confidence intervalnya adalah 95%. Sehingga
degree of freedom-nya itu adalah n-1, berarti 25 minus 1, yaitu 24. Nah, kemudian alfanya itu 5%. 5% dapat dari mana? 5% itu adalah 100% dikurangi 95%, yaitu 5%. Kemudian nilai T yang kita butuhkan itu adalah T pada alfa per 2, berarti T 5% dibagi 2 adalah 0,025. Berarti kita cari 0,025 di sini ya, kemudian V-nya itu adalah 24. Nah, berarti ini nilainya adalah 2,064. Itu caranya. Tantangan berpikir selanjutnya, misalnya kalian tuh adalah seorang analis dari studi waktu dalam perusahaan manufacturing. Kemudian kalian ini merekam dari atau mencatat dari penyelesaian beberapa tugas ya. Ada 3,6, 4,2, 4, 3,5, 3,8, dan 3,1 menit. Nah, kira-kira berapa sih confidence interval 90% dari rata-rata rata-rata waktu suatu pekerjaan. Ini adalah solusi dari soal yang tadi ya. Kita tadi punya 6 data, kemudian kita cari terlebih dahulu X-bar-nya. X-bar-nya itu adalah rata-rata ya. Berarti nilai dari ke-6 data ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi dari sampel ini ya. Jadi kita gunakan rumus yang ada di materi minggu ketiga, cuma ini saya kopikan di sini ya. Jadi ini kalau standar deviasinya itu berarti kita mengurangi antara 3,6 dikurangi dengan 3,7 dikuadratkan, kemudian ditambah 4,2 kurangi 3,7 dikuadratkan sampai di angka ini ya, 3,1 dikurangi 3,7 dikuadratkan. Nah, kemudian nilai penjumlahan tadi dibagi dengan n-1. Oke, nah ini kita tadi punya 6 sampel, maka derajat kebebasannya itu adalah 5. Kemudian kita kan disuruh membuat confidence interval 90% ya, maka alfanya itu adalah 10%. Nah, kemudian untuk membuat confidence interval kita tuh butuh alfa dibagi 2. Oleh karena itu T-nya ini adalah T 10% dibagi 2 yaitu 5%. Berarti 0,05. Nah, nilai-nilai ini kemudian kita masukkan ke rumus confidence interval dengan standar deviasi yang tidak diketahui. Nah, ini ya. Sehingga kita dapatkan nilainya itu, nilai rata-ratanya berada di antara 0,492 sampai 6,908. Ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan nilai T. Kita punya sampel 6, kemudian disuruh mencari 90% confidence interval. Maka derajat kebebasannya adalah 6 dikurangi 1 yaitu 5. Kemudian alfanya adalah 10%. Kita disuruh mencari T alfa per 2, maka T 10% dibagi 2 yaitu T 0,05. Kemudian kita cari nilainya ya. 0,05 itu berarti yang mana? Berarti di derajat kebebasan 5 sampai pada alfa 0,05 yaitu 2,015. Seperti itu ya cara untuk mencari nilai T-nya. Oke, selanjutnya confidence interval untuk proporsi ya. Untuk menghitung confidence interval proporsi ini ada asumsi yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah sampelnya harus dipilih secara acak, kemudian pendekatan normal itu dilakukan jika N dikalikan proporsinya itu lebih besar dari 15 dan N dikalikan dengan Q ini berarti 1 min P ya, itu lebih besar dari 15. Confidence interval, estimasi confidence intervalnya berarti kita tulis. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini ya, rumusnya itu. Untuk confidence interval proporsi ini kita membutuhkan nilai dari distribusi Z. Oke, kemudian ini adalah contoh soalnya. Sebuah sampel acak yang terdiri dari 400 orang itu menunjukkan bahwasannya 32 itu akan datang ke wisuda sekolah.
Kemudian buatlah 95% confidence interval untuk proporsi. Nah, kita tuliskan rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya ya. P-nya ini 0,08. 0,08 ini dapat dari mana? Dapat dari 32 dibagi dengan 400. Ya kan ya? Kan kita tuh pengen menghitung berapa sih proporsi orang yang datang ke sekolahan. Berarti 32 dibagi dengan 400. Kemudian Z alfa per 2, berarti alfanya itu adalah 5%. Kemudian dibagi 2 berarti 0,025. Ini ya. Kemudian P-nya di sini adalah 0,8. Q-nya berarti orang yang tidak hadir ke sekolah itu berarti berapa? Berarti 1 dikurangi 0,08 yaitu 0,92. Kemudian dibagi dengan N-nya itu adalah ada 400 orang. Ini ya, udah kita masukkan ke sini, kita dapatkan proporsinya itu adalah 0,053 sampai 0,107. Oke, challenge berpikir selanjutnya, misalnya kalian tuh adalah manajer produksi dari sebuah koran ya. Kemudian kalian tuh pengen mengetahui persen kecacatan. Kalian ambil sampel 200 koran dan terdapat 35 kecacatan. Berapa sih 90% confidence interval untuk untuk proporsi populasi kecacatan. Oke, berikut ini adalah solusi dari soal sebelumnya. Jadi kita kan tadi punya 200 koran dan terdapat 35 kecacatan yang kita temukan ya. Berarti untuk mencari proporsinya, berarti kita perlu membagi 35 ini dibagi dengan 200. Kita dapatkan nilainya adalah 0,175. Kemudian untuk Z alfa per 2, alfanya ini adalah 10%. Kemudian dibagi 2 menjadi 5%. Berarti kalian cari di tabel uji Z, tabel Z dengan alfa per 2 itu adalah 5%, seperti itu. Kemudian P-nya sudah kita dapatkan, nilainya 0,175 dan Q-nya ini adalah 1 dikurangi dari P, berarti 1 min 0,175. Kita dapatkan adalah 0,825. Oke ya, kemudian kita masukkan ke rumus ini dan kita dapatkan nilainya itu adalah P ini, proporsi ini ya, berada di antara 0,1308 sampai 0,2192. Jadi istilahnya itu besarnya kecacatan itu berada di antara 13,08% sampai 21,92%. Sekian materi hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.